Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmawati dengan NIM 31114220019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang telah saya baca yang berjudul Krisis Ekonomi dan Politik 1997 sampai 1998 di Indonesia, lengsernya Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Nah, krisis moneter adalah suatu keadaan di mana sistem keuangan suatu negara mengalami kerusakan yang signifikan, yang seringkali mengakibatkan penurunan tajam harga aset dan nilai mata uang. Bisnis dan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban utang mereka dalam situasi ini, sementara lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas. Nah, krisis moneter ini yang dimulai pada 2 Juli 1997 di Thailand yang segera menyebar ke berbagai negara di Asia. Akibat penyebaran yang begitu cepat, krisis moneter Asia 1997 menimbulkan kekhawatiran akan kehancuran ekonomi dunia. Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan menjadi negara yang paling terparah karena krisis moneter ini. Penyebab krisis moneter Asia pada 1997 sangat kompleks dan masih diperdebatkan. Diduga penyebab utama adalah hot money bubble atau gelembung uang panas. Uang panas adalah dana yang dikelola secara spekulatif atau disebut juga untung-untungan dan mendapatkan hasil yang tinggi dalam waktu singkat. Semakin besar gelembung, maka semakin banyak pula dana yang diperlukan. Pada akhir 1990-an hingga awal 1990-an, banyak negara Asia negara termasuk Thailand, Singapura, Malaysia, serta Korea Selatan di Asia Timur mengalami pertumbuhan ekonomi hingga 8-12% dalam produk domestik bruto atau PDB. Di sisi lain, pertumbuhan yang disebut keajaiban ekonomi Asia itu berada di dalam bayang-bayang risiko besar. Pasalnya, perkembangan di negara-negara tersebut terutama didorong oleh ekspor dan investasi asing. Kemudian, suku bunga tinggi dan nilai tukar tetap diterapkan untuk menarik uang panas, yang meningkatkan pinjaman luar negeri dan memperbesar keterpaparan risiko valuta Asia di sektor keuangan dan perusahaan. Pada pertengahan 1990-an, terjadi guncangan yang mengubah tatanan ekonomi menyusul pulihnya Amerika Serikat di resesi. Kenaikan suku bunga Amerika Serikat menarik aliran uang panas ke pasar Amerika Serikat, yang memperkuat nilai dolar Amerika Serikat. Akibatnya pertumbuhan ekspor terhambat, investasi asing beserta harga aset mulai runtuh. Para investor asing yang panik pun mulai menarik diri dan menyebabkan jatuhnya mata uang negara Asia dan timbul krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997 sementara ini telah berlangsung hampir 2 tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatkan jumlah pekerja yang menganggur. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 adalah salah satu peristiwa ekonomi paling signifikan yang pernah terjadi di negara ini. Krisis ini memicu banyak gejolak sosial dan politik, termasuk jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 menimbulkan dampak buruk di berbagai sektor. Total uang luar negeri pada Maret 1998 mencapai 138 miliar dolar Amerika Serikat, utang swasta sekitar 72,5 miliar dolar Amerika Serikat, yang 2/3-nya merupakan utang jangka pendek dan jatuh tempo pada 1998. Padahal saat itu cadangan devisa yang memiliki sekitar 14,44 miliar dolar Amerika Serikat. Dampak dari krisis ini adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang saat itu mencapai 17.000 rupiah atau dolar Asia Amerika Serikat atau
depresiasi lebih dari 80% sejak Agustus 1997. Penurunan pada pasar uang dan pasar modal serta kesulitan dialami oleh bank-bank nasional. Hal tersebut menyebabkan sekitar lebih dari 70% perusahaan skala kecil sampai besar yang tercatat di pasar modal mengalami kebangkrutan karena kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Pada tahun 2008, Amerika Serikat krisis kredit perumahan atau yang disebut subprime mortgage yang terjadi memberikan dampak buruk terhadap ekonomi secara global. Hal tersebut bermula dari kredit macet di sektor properti yang membuat bangkrutnya lembaga-lembaga keuangan di Amerika Serikat. Krisis tersebut berimbas pada hampir seluruh negara di Amerika Serikat hingga Eropa dan Asia. Dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian nasional secara makro, yakni depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat dolar, US dollar, serta dampak pada sektor real, yakni menurunnya tingkat kinerja infrastruktur, kenaikan pemutusan hubungan kerja, penurunan daya beli masyarakat, penurunan volume perdagangan dunia, terganggunya rencana perluasan dan perlambatan investasi. Lalu ada 3 pembahasan yang saya cantumkan di artikel saya, yaitu yang pertama, awal krisis moneter di Indonesia. Krisis Indonesia tahun 1998 disebabkan oleh 3 sumber yang berbeda. Yang pertama adalah rapuhnya sistem keuangan negara. Salah satu jalur utama masuknya modal asing ke dalam negeri adalah melalui lembaga keuangan, khususnya perbankan dan pasar modal. Sejak pemerintah menderegulasi hampir semua aspek perekonomian nasional pada tahun 1980-an, telah terjadi peningkatan arus masuk uang asing. Kekuasaan pemerintah itu memberlakukan undang-undang kehati-hatian yang mengatur industri keuangan tidak dibarengi dengan deregulasi sektor keuangan. Yang kedua adalah perkembangan nilai real rupiah. Nilai rupiah yang sebenarnya telah meningkat karena meningkatnya arus kas asing. Kenaikan suku bunga di pasar domestik dapat dimoderasi oleh penguatan rupiah. Apresiasi rupiah telah membantu menurunkan tingkat inflasi domestik dengan menurunkan biaya barang impor. Karena subsidi anggaran yang signifikan untuk barang-barang yang harganya ditetapkan oleh pemerintah selama era 1990 sampai 1996, inflasi lebih rendah daripada periode waktu itu. Karena besarnya biaya untuk membiayai pengendalian tersebut, rendahnya tingkat inflasi pada era 1990 sampai 1996 belum tentu mencerminkan kesehatan fundamental perekonomian nasional. Yang terakhir, yang ketiga, rapuhnya Bank Indonesia sebagai bank sentral yang terlihat dari lemahnya kredibilitas lembaga tersebut dan ketidakmampuannya dalam mengimplementasikan kebijakan moneter. 3 peristiwa bank runs, panic buying, dan capital flight mencerminkan tergerusnya reputasi Bank Indonesia. Setelah pemerintah pada 1 November 1997 mengumumkan pencabutan izin operasi 16 lembaga keuangan swasta, tingkat keresahan masyarakat saat ini meningkat. Krisis ini dipicu oleh utang luar negeri swasta yang sangat besar dan berjangka pendek. Uang swasta berjumlah 72,2 miliar dari total uang luar negeri sebesar 138 miliar pada Maret 1998 dengan sekitar 20 miliar dolar US dollar jatuh tempo pada tahun 1998. Nah, sebelum krisis, rupiah tampaknya stabil, bahkan menguat beberapa dolar Amerika Serikat. Namun, ketika kepercayaan masyarakat merosot, rupiah melonjak dengan cepat dari 4.850 rupiah pada tahun 1997 menjadi 17.000 rupiah pada tanggal 22 Januari 1998.
atau terdepresiasi lebih dari 80%, diharapkan akan menyelamatkan sektor ekspor malah menurun. Lalu pembahasan yang kedua yaitu munculnya gerakan reformasi. Krisis moneter Indonesia pada tahun 1998 memicu gerakan reformasi yang mengakhiri pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto. Krisis moneter Asia pada tahun 1997 sampai 1998 memicu krisis ekonomi yang parah di Indonesia yang mengakibatkan inflasi tinggi, pengangguran luas, dan penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah dianggap tidak bermoral dan tidak mampu menangani masalah ekonomi sehingga masyarakat tidak lagi percaya pada mereka. Berbagai bagian masyarakat, terutama mahasiswa, terdorong oleh ketidakpuasan ini untuk turun ke jalan menuntut perubahan. Mahasiswa menjadi pendorong utama masyarakat untuk menuntut perubahan. Mereka meminta Soeharto mengundurkan diri dan mengganti sistem pemerintahan dengan sistem yang lebih demokratis. Gerakan ini menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melalui penegakan hukum, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta otonomi lokal dan desentralisasi kekuasaan. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu dampak krisis moneter tersebut, yaitu sebagai akibat dari krisis yang melanda Asia Timur dan Tenggara pada tahun 1997 sampai 1998, dampaknya dengan cepat terjadi di seluruh wilayah. Namun intensitas dan luasnya masalah berbeda-beda. Indonesia adalah contoh terburuk. Beberapa negara yang terkena dampak krisis yang sama mulai bangkit pada tahun 1998, tetapi Indonesia tampaknya semakin tenggelam. Seperti yang terjadi di tempat lain, penurunan mata uang nasional dimulai dari September hingga Oktober 1997, berbeda dengan Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan di mana inflasi dikontrol dan lembaga keuangan dibersihkan. Krisis moneter Indonesia memburuk dan juga memicu krisis politik yang berujung pada penggulingan pemerintah Soeharto pada Mei 1998. Krisis moneter pada tahun ini sangat berdampak pada perekonomian negara Indonesia. Dampak dari krisis ini diantara lain yaitu yang pertama, penurunan pendapatan nasional. Akibat krisis ini pendapatan nasional dan inflasi menurun. Data statistik PDB Indonesia sangat rendah pada tahun 1998, mencapai 459,119 juta. Yang kedua, bank-bank nasional terlilit kesulitan akibat penurunan rupiah. Pasar uang dan pasar modal runtuh. Bank-bank nasional mendadak menghadapi kesulitan yang signifikan dan peringkat internasional bank-bank besar ini merosot hingga menjadi sampah. Yang ketiga, peluang investasi menurun. Peluang investasi di Indonesia juga berkurang sebagai akibat dari krisis moneter ini. Bisnis investasi turun drastis karena investor asing khawatir tentang stabilitas ekonomi negara. Lalu pembahasan yang keempat yaitu prospek Indonesia pasca krisis. Nah, aktivis politik tidak diberikan jenjang karir yang jelas di era Soeharto karena proses pemilu yang tidak jelas dan model regenerasi berbasis nepotisme masih bertahan. Proses pengambilan keputusan kurang terbuka dan apapun bisa terjadi kapan saja sesuai keinginan pemerintah. Pemerintahan Soeharto di Indonesia sepanjang era Orde Baru juga menunjukkan penyimpangan. Salah satu ciri politik utama pemerintahan Soeharto adalah timbulnya KKN. Soeharto leluasa memanfaatkan hasil kemajuan dan pertumbuhan dengan mengandalkan gagasan tentang keluarga yang harmonis. Soeharto mengeksploitasi Pancasila untuk memajukan kepentingannya sendiri dan kepentingan keluarga serta rekan-rekannya. Munculnya praktik KKN oleh sekutu dan keluarga Soeharto di lembaga pemerintahan, lembaga negara, dan perusahaan milik negara berkontribusi pada meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi umat manusia. Kesenjangan ini terjadi karena pemerintah tidak menawarkan fasilitas yang
sama kepada orang-orang biasa yang berwirausaha seperti yang diberikan pada teman dan keluarganya, yang menimbulkan kebencian masyarakat. Prospek ekonomi untuk beberapa tahun mendatang adalah kurang cerah dan akan ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang negatif. Menurut perkiraan IMF pada bulan Maret 1999 lalu, pertumbuhan GDP nyata Indonesia pada tahun 1998 sampai 1999 diperkirakan akan negatif sebesar 16% dan tingkat inflasi sekitar 66%. Keadaan ekonomi yang sangat parah ini diperkirakan pada bulan-bulan mendatang masih akan berlangsung terus karena krisis belum juga menyentuh dasar jurang. Beberapa lama krisis ekonomi ini masih akan berlangsung, sulit untuk diramalkan karena tergantung pada banyak faktor. Nah, lalu kesimpulannya yaitu Indonesia mengalami keruntuhan keuangan pada tahun 1997 sebagai akibat dari bencana keuangan Asia yang merupakan kombinasi mengerikan dari kebijakan pemerintah yang longgar dan pasar keuangan yang tidak stabil disebabkan oleh keputusan pemerintah Thailand untuk menerapkan kebijakan sistem mengambang pada nilai BAT dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat yang menarik investor di negara Asia Tenggara dan negara lain seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Filipina untuk melindungi kepemilikannya. Ini disebabkan oleh dominasi kapitalisme kroni yang berpusat pada kekuasaan dalam struktur ekonomi Indonesia setelah dimulai pada pertengahan Juli 1997, krisis moneter telah berkembang menjadi krisis ekonomi yang memiliki banyak aspek. Krisis keuangan memengaruhi perekonomian Indonesia. Krisis moneter 1998 di Indonesia merupakan salah satu peristiwa ekonomi yang paling signifikan dalam sejarah negara ini, yang tidak terjadi hanya bertambah pada sektor keuangan, tetapi juga memicu gejolak sosial dan politik yang luas. Karena dipicu oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, termasuk lemahnya sistem perbankan, tingginya uang luar negeri, dan buruknya kelola perusahaan. Selain itu, pelarian modal asing, melemahnya nilai tukar rupiah juga berkontribusi pada krisis ini. Sekian presentasi yang saya berikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.